Kan bertahap Bu, pasti hati-hati dokter-dokter. Kan bertahap Bu, pasti hati-hati dokter-dokternya. Pas sudah. Ini siapa sini Mbak Jiri? La ilaha illallah. Setelah 9 hari bekerja keras mengevakuasi korban, operasi SAR pencarian korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo resmi ditutup. 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Setelah 9 hari bekerja mencari korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, operasi SAR akhirnya resmi ditutup. Selain sudah selesai mencari korban, tim SAR gabungan juga sudah memindahkan material bangunan sisa runtuhan. Lokasi pondok pesantren yang awalnya penuh dengan puing, sejak Selasa pagi sudah bersih dan rata dengan tanah. Selama 9 hari bekerja keras, tim SAR berhasil mengevakuasi 171 orang, termasuk potongan tubuh. 104 orang selamat, sementara 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Terkait ambruknya Ponpes Al-Khozini, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggono akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari Ponpes tersebut. Nah, itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya dari Pemda. Jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Senin sore 29 September menjadi hari penuh duka, khususnya bagi para santri di Ponpes Al-Khozini. Bangunan yang sedang dalam tahap pengecoran mendadak runtuh, menimbun ratusan santri yang sedang sholat asar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprilia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Isak tangis mewarnai pemakaman santri korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski terpukul, keluarga mengaku ikhlas. Ibunda santri Daul Milal tidak kuasa menahan tangis saat proses serah terima jenazah putranya usai teridentifikasi. Ia tak percaya bahwa Daul Milal turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September lalu. Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus senang dari teman-temannya waktu sholat. Insya Allah sahid. Meski terpukul, keluarga Daul Milal mengaku telah ikhlas dan meyakini putranya meninggal dalam keadaan syahid. Duka juga menyelimuti keluarga Abdul Fattah. Jenazah anak berumur 18 tahun itu dibawa ke kampung halamannya usai diserahkan oleh pihak rumah sakit Bayangkara. Selanjutnya, jenazah disolatkan sebelum dimakamkan. Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga sempat turut mengantar kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya Senin dini hari. Untuk yang jeringi ini Abdul Fattah, ini yang jeringi Asim Nobel, untuk yang tampilangan
Rahim ini. Itu berapa kira-kira santri di Sampang itu yang ketahui, Pak? Saya mengetahui yang jadi korban. Untuk yang Sampang menurut informasi nih ya, kita belum valid, itu yang korban itu ada 7. Ada 7, termasuk yang kemarin yang ngaji. Total semua hemat Pak BBD mungkin tahu santri? Untuk yang teridentifikasi itu ada 2. Untuk yang sekarang yang di Jengik sama yang tampil. Almarhum Abdul Fattah, salah satu remaja yang menjadi korban meninggal dunia akibat reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-9, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 17 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, usai diidentifikasi, ke-17 jenazah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Ke-17 jenazah tersebut dibawa pulang keluarga dengan ambulans menuju ke rumah duka masing-masing. Sementara itu hingga Selasa malam, pemirsa, jenazah yang berhasil diidentifikasi berjumlah 34 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima. Polda Jatim di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah yang terdiri dari 17 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah itu cocok atau match dengan 17 nomor. Ada perjuangan tim evakuasi dalam proses pencarian para korban robohnya gedung musola di Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh petugas bekerja tanpa lelah, pemirsa, berpacu dengan waktu di medan sulit untuk mengevakuasi korban. Awas kepala. Cepet ya. Tim berupaya melakukan evakuasi terhadap para santri yang menjadi korban robohnya gedung musola di Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian, berpacu dengan waktu, menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya, guys. Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya, di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personil dikerahkan untuk mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat. Sudah, kita tidak ada tua yang muda. Pokoknya kita bersama. Ayo kita gotong royong. Gimana? Karena ini pihak korban, Pak. Kecewa, gitu loh. Oh, tidak bisa. Kita pengennya semua ayo kerja. Itu lagi kerja alat berat, Mas. Iya, bareng-bareng, nggak apa-apa. Alat berat khawatirnya nanti kalau keselamatan sampai lebih bahaya. Yang sewu. Proses evakuasi korban dari reruntuhan tidak hanya menemui kendala pada medan yang sempit dan alat, namun juga proses sejumlah keluarga korban yang meminta tim penyelamat untuk segera menggunakan alat berat. Namun tim tidak berkecil hati. Melalui pimpinan regu penyelamat, mereka menjelaskan semua konsekuensi yang dihadapi jika alat berat dikerahkan untuk mengangkat puing reruntuhan gedung kepada orang tua korban. Ayo, lancar. Mas, boleh bantu tekan aja enggak, Pak? Jangan, oke. Tolong isian.
Selain perjuangan tim penyelamat, peran dokter dalam proses evakuasi para korban juga penting. Salah satunya dokter ahli bedah ortopedi, karena beberapa korban yang tertimbun reruntuhan gedung terjepit beton besar yang mengharuskan operasi amputasi di lokasi untuk menyelamatkan nyawa korban. Terus kemudian saya juga lebih dekat lagi, saya mengevaluasi lengannya yang tertimpa bangunan tersebut. Saya cek, saya ingin tahu atasnya ini sampai mana nih, gitu, kena betonnya itu. Waktu itu saya lihat, saya pegang, memang tertimpanya itu sampai di siku ya, di bawah siku sedikit gitu. Benar-benar memang sudah habis, tidak ada space lagi, memang benar-benar lengannya itu habis sampai mepet ke lantai. Jadi ditarik pun juga tidak bisa. Saya juga sempat memegang jari-jari tangannya di ujung itu memang sudah tidak bisa digerakkan dan sudah terasa dingin begitu ya. Oleh karena itu, melihat pasien dalam kondisi shock juga dan juga sudah tidak ada kemungkinan untuk kita bisa menarik, makanya saya putuskan memang ya ini harus dilakukan tindakan amputasi di lokasi. Yang dengar suara saya, untuk Anda yang berada di dalam. Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan untuk menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil dievakuasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur pastikan proses hukum atas ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo akan dilakukan. Namun penegakan hukum akan dilakukan setelah proses evakuasi dinyatakan rampung. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas kemarin Senin menegaskan Polda Jawa Timur akan melaksanakan penegakan hukum atas ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, proses penegakan hukum baru akan dilakukan setelah pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai. Bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Sementara itu, pakar teknik sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan, mengingatkan proses evakuasi reruntuhan bangunan harus dilakukan berhati-hati. Tapi saya sudah sampaikan pada teman-teman untuk proses pembongkaran itu harus berhati-hati, jangan sampai menarik kolom yang sudah miring ini. Ini sangat berbahaya. Bisa dilihat sendiri, bisa didokumentasikan. Kalau ini tertarik, gedung yang existing tidak selamat. Kini, pembersihan puing bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk telah selesai dilakukan. Dalam musibah tersebut, 104 korban selamat dan 67 santri meninggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu Menteri Agama Nazaruddin Umar. Rencananya akan dibentuk Satgas Audit Bangunan Pesantren di seluruh Indonesia yang sudah ratusan tahun. Menyusul ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah akan mengaudit dan mendata bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua, yakni di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi. Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi
berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Terkait hal ini, Menteri Agama Nasaruddin mengatakan pihaknya akan mulai melakukan pendataan. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapakras. Kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan hanya 50 pondok pesantren di Indonesia yang memiliki persetujuan bangunan gedung. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait besaran anggaran, Kementerian PU masih melakukan perhitungan bersama pihak terkait. Revitalisasi Ponpes Al-Khozini gimana, Pak? Sudah ada. Kan, berapa itu, Pak? Detailnya kan, ini kan baru selesai semua ya. Sudah dibersihkan. Tim dari Direktur Jenderal Proses Strategis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak masih lebih murah kan kalau dirobohkan, jadi bangun baru dari nol. Kita tambah sulam.